Selamat datang di The Gentle Pause, tempat aman bagimu untuk mengambil jeda dari kebisingan dunia dan mengistirahatkan ragamu melalui cerita ringan kami. Semoga cerita yang kami bawakan bisa membantumu bersantai dan membawamu ke alam mimpi. Sebelum memulai, ambil posisi ternyamanmu, tarik nafas panjang, dan pejamkan matamu. Nikmati jedamu. Hari yang tidak berjalan sesuai rencana. Hari itu adalah salah satu hari yang tidak berantakan secara dramatis. Tidak ada kejadian besar, tidak ada konflik, tidak ada kabar buruk yang mengejutkan. Dan anehnya, justru itu yang membuat rasa lelahnya sulit dijelaskan. Pagimu dimulai sedikit terlambat, tidak terlalu terlambat, namun cukup untuk membuat semuanya terasa agak meleset. Jenis terlambat yang tidak membuat panik, tapi membuat semuanya sedikit tidak teratur. Sikat gigi jatuh, minuman tumpah sedikit, baju yang ingin dipakai ternyata belum kering. Hal-hal kecil, masalah sepele, tapi bertumpuk. Saat kamu menutup pintu dan melangkah pergi, rasanya seperti energimu hari itu sudah terpakai lebih banyak dari yang seharusnya. Langit tampak pucat dan tidak menentu. Tidak cerah, mendung pun tidak. Hanya ada. Seperti langit yang belum memutuskan ingin jadi apa. Perjalanan ke halte bis terasa lebih panjang dari biasanya. Bukan karena jaraknya memang jauh, tapi karena pikiranmu lebih berisik dari langkah kakimu. Ada pesan yang belum dibalas. Ada tugas yang ditunda. Ada rencana yang seharusnya terasa menyenangkan, tapi tidak terasa apa-apa. Kamu bilang ke diri sendiri, nanti sajalah. Nanti adalah kata yang sangat sabar. Ia menunggu dalam diam, tanpa protes. Bis pun datang. Kamu naik, duduk, menatap keluar jendela, tanpa benar-benar memperhatikan. Gedung-gedung berkelebat seperti bentuk samar dalam mimpi setengah sadar. Seseorang tertawa tidak jauh dari tempat dudukmu. Tawa yang ringan dan tiba-tiba. Dan untuk sesaat, tawa itu terdengar seperti hiburan untukmu. Bukan milikmu, tapi menyenangkan mengetahui tawa itu ada. Aktivitas hari itu berjalan dalam rangkaian yang lengkap. Kamu hadir, merespon, mengangguk, mengerjakan apa yang perlu dikerjakan. Dari luar, semuanya tampak baik-baik saja. Namun, dari dalam, ada satu kalimat yang berulang pelan. Aku lebih lelah dari yang seharusnya. Tak ada yang menyadarinya. Bukan karena tak peduli, tapi karena lelah seperti ini tidak bersuara. Ia duduk rapi, tidak menarik perhatian. Menjelang siang, energimu terasa menipis. Kamu masih bisa beraktivitas, tapi semua perlu usaha ekstra. Satu tugas lagi, satu email balasan lagi, satu keputusan kecil lagi.
Aneh juga, betapa banyak keputusan tersembunyi di hari yang biasa. Harus membalas seperti apa? Kapan harus berdiri? Mulai sekarang atau nanti? Lapar atau hanya bosan? Saat kesibukanmu akhirnya melepasmu untuk pulang, rasa lega itu tidak terasa meledak-ledak. Ia datang perlahan, seperti meletakkan tas yang baru kamu sadari ternyata berat. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi dari perjalanan berangkat. Jalan yang sama, beban yang berbeda. Cahaya sore memanjang di dinding dan jendela, membuat hal-hal biasa terlihat hangat untuk sementara. Kamu jarang membuka ponsel, bukan karena rasa disiplin, hanya tidak ingin saja. Ketika sampai di depan pintu, kunci berputar dengan bunyi yang akrab dan melegakan. Rumah tidak melontarkan pertanyaan. Rumah jarang bertanya. Kamu masuk dan berdiam sejenak. Bukan karena pikiranmu yang riuh, hanya karena tidak perlu bergerak dulu. Sepatu dilepas, tas diletakkan, nafas dihembuskan. Ada jenis keheningan yang hanya muncul saat kamu sendirian di rumah. Bukan keheningan yang hampa, tapi keheningan yang melegakan. Keheningan yang membuat bisa merasa rileks. Kamu membasuh tangan perlahan, airnya lebih hangat dari yang kamu kira. Dan itu terasa lebih menenangkan dari yang seharusnya. Di dapur, kamu membuka kulkas dan menatap isinya. Tidak mencari apapun, hanya memperhatikan. Seakan jawaban atas menu makan malammu akan muncul dengan sendirinya seiring waktu. Ternyata tidak. Namun, menu sederhana tampaknya cukup. Menu yang hangat. Menu yang tidak memerlukan keputusan dan konsekuensi. Selagi makanan dihangatkan, kamu bersandar di meja makan dan memejamkan mata sejenak, hanya untuk mengelola riuh di dalam kepalamu. Dan itu berhasil. Tidak sepenuhnya, namun cukup. Kamu makan tanpa ditemani layar ponsel. Tidak secara sengaja, natural saja. Makan, bernafas, duduk. Suara jam terdengar di belakangmu seperti metronom. Di luar, langit semakin menghitam selayaknya malam. Pagi yang tidak menentu telah menentukan keputusannya. Ia memilih malam. Dan entah kenapa, keputusan itu terasa tepat. Selesai makan, kamu tidak langsung berberes. Piring masih tergeletak di meja. Gelas juga. Bukan karena malas, lebih karena kamu boleh melakukannya. Rehat kecil yang tidak memerlukan persetujuan dari siapapun. Jendela sedikit terbuka, dan udara malam mulai berubah. Lebih sejuk, lebih lambat, seolah dunia ikut menurunkan intensitasnya. Di luar, sebuah motor melintas, lalu menjauh, lalu kembali sunyi. Kamu menyalakan satu lampu saja,
bukan lampu utama. Seketika, suasana ruangan berubah. Sudut-sudut ruangan terasa melembut. Bayangan terasa ramah. Tidak ada tuntutan. Cahaya lampu kecil terasa seperti percakapan, bukan pengumuman. Kamu duduk, bukan karena tujuan. Hanya karena duduk terasa seperti hal yang tepat. Hari itu sempat terlintas lagi di kepalamu. Bukan kejadian-kejadiannya, tapi perasaan saat menjalaninya. Seperti memperhatikan jejak kakimu, bukan proses berjalannya. Sebenarnya, itu bukan hari yang buruk. Itulah yang membuatnya aneh. Kalau ada yang bertanya, "Bagaimana kabarmu?" Kamu bisa menjawab, "Lumayan," tanpa berbohong. Namun, kamu masih merasa ada yang membebani. Terkadang lelah tidak datang dari kesulitan. Terkadang lelah datang dari sekian lamanya kamu bertahan. Dari terlalu lama aktif, dari terlalu sering merespon, dari jarang berhenti. Ponselmu menyala karena notifikasi. Lalu satu lagi. Tidak ada yang mendesak. Tidak penting untuk saat ini. Kamu membalik ponselmu. Bukan keputusan besar, hanya memilih sunyi sebentar. Di rak di dekatmu ada sebuah buku yang sudah lama tidak dibuka. Sudutnya sedikit terlipat. Bukan bacaan yang berat. Bukan buku yang mengesankan. Hanya bacaan ringan. Kamu membukanya di halaman acak. Tidak mengejar cerita, tidak mengejar progres, hanya membaca satu paragraf tanpa harus berpikir keras. Di tengah-tengah membaca, kamu menyadari kamu sudah tidak benar-benar membaca lagi. Hanya memegang buku saja. Itu juga tidak apa-apa. Istirahat tidak selalu terlihat seperti beristirahat. Waktu berjalan. Mungkin beberapa menit, mungkin lebih. Dengan lembut dan tidak terukur seperti saat diperhatikan. Ruangan perlahan berubah dari sekedar tempat singgah menjadi tempat tinggal. Tempat untuk berada, bukan hanya lewat. Kamu kembali teringat akan pesan yang belum dibalas tadi. Rasanya tidak seberat sebelumnya. Jarak waktu mengecilkan banyak hal. Kamu masih membalasnya. Namun, sekarang membalas pesan tersebut terasa seperti pilihan, bukan pelarian. Itu dua hal yang jauh berbeda. Dari unit sebelah terdengar tawa samar yang menembus dinding. Tidak mengganggu, hanya terasa manusiawi. Bukti bahwa malam orang lain juga sedang berlangsung bersamaan dengan malammu. Kamu tidak tertinggal. Kamu tidak kalah cepat. Kamu hanya ada di sini. Wastafel akhirnya dibereskan. Bukan sebagai tugas, hanya sebagai langkah kecil berikutnya. Air hangat mengalir lagi. Gerakan memutar perlahan, tanpa terburu-buru. Kamu mengeringkan tangan pelan, seperti seseorang yang tidak perlu membuktikan apapun malam ini. Karena memang tidak perlu. Dan entah kenapa, hal itu terasa seperti hadiah kecil. Menjelang malam, suara di ruangan terasa berbeda. Bukan lebih hening, tapi lebih bulat. Seolah setiap bunyi dibungkus terlebih dahulu
sebelum sampai ke telinga. Jam berbunyi lagi. Stabil, setia, tidak peduli seberapa produktif harimu tadi. Kamu sempat bertanya dalam hati, sejak kapan hari perlu dinilai begitu ketat? Sejak kapan hari harus dibuktikan nilainya? Dulu, tidak lama sebenarnya, hari bisa dijalani lalu ditinggalkan. Tanpa skor, tanpa evaluasi, hanya pengalaman. Di satu titik, usaha mulai menagih bukti. Namun, malam ini, kamu tidak ingin membuktikan apapun. Kamu hanya ingin ada. Kamu mengganti pakaianmu dengan yang lebih nyaman. Pakaian yang dipilih bukan untuk dilihat, tapi untuk dirasakan. Kain yang tidak menuntut, pakaian yang memahami kebutuhanmu. Di cermin kamar mandi, wajahmu tampak sama, hanya lebih jujur. Ada raut lelah. Ya, tapi juga lega. Tidak ada lagi peran yang perlu diteruskan. Kamu menyikat gigi dengan perlahan, bukan karena mengantuk, tapi karena pelan terasa pas. Ada ritual kecil yang menutup hari dengan rapi. Tindakan sederhana yang menyatakan bahwa selesai sudah. Kamu boleh melepaskan semuanya. Satu lampu dimatikan, lalu satu lagi. Apartemenmu beralih ke mode malam. Bukan gelap, hanya teduh. Kamu duduk sekali lagi, kali ini tanpa beban yang menekan. Rasa beratnya telah berubah bentuk. Belum sepenuhnya hilang, tapi sudah tidak menindih. Hanya mengiringi alih-alih menindih sekarang. Kemajuan kecil seperti itu jarang dirasakan. Kamu memikirkan kembali tentang hari yang tidak berjalan sesuai rencana. Tidak efisien, tidak mengesankan, tidak istimewa, namun nyata. Dan hari yang nyata berarti, bahkan yang berantakan sekalipun. Terutama yang berantakan. Kenyamanan mulai merasuk. Tidak dengan antusias, namun dengan kepastian. Tidak semua hari harus berhasil untuk terasa cukup. Kamu mengambil ponsel, bukan untuk menggulir, hanya memasang alarm. Besok akan datang, seperti biasa, tanpa perlu dikejar. Sebelum meletakkan ponselmu, akhirnya kamu mengirim satu pesan singkat. Jujur, sederhana, tanpa dipoles. Tanpa dipoles. Maaf, baru membalas. Hari ini cukup padat. Besok aku jawab lebih lengkap ya. Balasan yang sederhana, namun jujur. Terkirim. Rasanya lebih ringan dari yang kamu kira. Di luar, malam melanjutkan tugasnya. Menampung tanpa bertanya. Kamu berdiri, meregangkan badan perlahan. Dan merasakan beban yang tersimpan sejak pagi di pundakmu mulai menguap. Kasurmu tampak ramah dengan cara yang khas. Bukan menggoda, hanya siap di waktu yang tepat.
Kamu berbaring dan membiarkan selimut menyelimuti tubuhmu secara natural. Layaknya air menyesuaikan wadahnya. Tidak ada lagi yang perlu diselesaikan malam ini. Tidak ada lagi yang perlu dioptimalkan. Tidak ada lagi yang perlu diperbaiki. Yang tersisa hanyalah istirahat. Pikiran terakhirmu sebelum tidur bukan kesimpulan, bukan pelajaran, bukan janji untuk menjadi lebih baik di hari esok. Lebih sederhana dari itu. Beberapa hari tidak berjalan sesuai rencana. Meski begitu, hari itu membawamu pulang. Selamat tidur. Terima kasih sudah bergabung dalam perjalanan kita menuju alam mimpi. Dukung kami dengan menyukai video ini dan subscribe ke channel kami. Tulis pengalaman, kritik, dan saranmu di kolom komentar agar kami bisa memberikan pengalaman yang lebih baik lagi. Kami harap kita bisa berjumpa lagi dalam perjalanan berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa lagi di jedamu berikutnya.